Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Henry Valentino Forensius Kainde. Saya adalah dosen pada program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Samratulangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada program studi Teknik Informatika, saya mengajar mata kuliah pemrograman web, basis data, praktikum basis data, realitas tertambah dan realitas maya, pengantar teknik informatika, dan teknologi pembelajaran daring. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, pemrograman web, dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, untuk mendukung mata kuliah tersebut. Dalam struktur kurikulum, program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Samratulangi, mata kuliah pemrograman web adalah mata kuliah wajib yang berada pada semester 4 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan dalam 16 pertemuan. Mata kuliah ini diampu dengan tim teaching. Deskripsi mata kuliah ini yaitu membahas tentang konsep, teknik dan teknologi dalam membangun aplikasi web. Kursus ini dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu front-end dan back-end development. Pada front-end antara lain HTML, CSS, dan JavaScript. Materi untuk back-end terdiri dari PHP dan konektivitas PHP MySQL. Selanjutnya kita juga akan membahas implementasi framework untuk aplikasi web, Node.js dan CodeIgniter. Juga akan dibahas pengelolaan proyek aplikasi bersama menggunakan version control system, Git. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan berbagai teknologi web dalam mengembangkan aplikasi web. Terdapat 9 sub CPMK pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, arsitektur, dan teknologi web. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan sintaks dan semantik HTML. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan desain halaman web menggunakan CSS. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pemrograman client-side dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pemrograman server-side dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dan teknik untuk website dinamis menggunakan konektivitas PHP MySQL. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan mengelola proyek aplikasi bersama menggunakan version control system Git. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami konsep dan teknik framework JavaScript dan menerapkan menggunakan Node.js. Yang kesembilan,
Mahasiswa mampu memahami arsitektur MVC untuk aplikasi web dengan PHP Framework dan menerapkannya menggunakan CodeIgniter. Materi pembelajaran dalam mata kuliah pemrograman web yang terdiri dari 16 pertemuan, yaitu pertemuan pertama masuk ke dalam materi pengantar dari World Wide Web. Pertemuan kedua sampai pertemuan ketiga masuk ke dalam materi HTML. Pertemuan 4 dan kelima materi CSS. Pertemuan 6 dan ketujuh masuk ke dalam materi JavaScript. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Mahasiswa akan membuat proyek front-end development. Pertemuan ke-9 akan masuk ke dalam materi version control system atau Git. Pertemuan 10 dan ke-11 masuk ke dalam materi PHP. Pertemuan ke-12 masuk ke materi Node.js. Pertemuan 13 masuk ke dalam materi database MySQL. Pertemuan 14 sampai pertemuan ke-15 masuk ke materi PHP Framework CodeIgniter. Pertemuan ke-16 masuk ke dalam ujian akhir semester, yaitu mengerjakan proyek full stack development. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Referensi pendukung lainnya yang digunakan yaitu karya ilmiah atau jurnal yang sudah terpublikasi yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Metode pembelajaran dalam mata kuliah pemrograman web dilaksanakan secara daring dan luring. Secara daring menggunakan Zoom meeting dan secara luring langsung di dalam kelas. Aspek interaksi dalam mata kuliah ini mengambil dengan metode Student Center Learning, di mana dalam metode SCL ini mahasiswa menjadi pusat dari aktivitas pembelajaran. Dalam Student Center Learning ini saya mengambil ada studi kasus. Di sini mahasiswa memecahkan masalah berdasarkan studi kasus yang diangkat oleh mahasiswa atau diberikan oleh dosen. Proyek tim membentuk kelompok terdiri dari 3-4 orang untuk membuat website dari front end dan back end. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Presentasi, tanya jawab atau diskusi kelompok dan saling memberikan masukan. Proyek tim dalam mata kuliah ini yaitu pada ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester dalam bentuk pembuatan aplikasi web. Proyek dikerjakan secara berkelompok untuk penilaian secara perorangan. Untuk kontrak perkuliahan, yang pertama, materi belajar. Mahasiswa di sini akan membaca dan mempelajari secara mandiri materi belajar sebelum kuliah dilaksanakan. Yang kedua, kuliah. Mengikuti kuliah melalui tatap muka secara luring ataupun daring. Dan membaca slide perkuliahan yang sudah tersedia di e-learning. Yang ketiga, kuis dan tugas. Mahasiswa di sini menjawab pertanyaan kuis dan mengerjakan tugas sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, etika, sopan santun, dan ketertiban. Di sini mahasiswa wajib untuk menjaga etika, sopan santun, dan ketertiban selama perkuliahan. Yang kelima, kehadiran. Mahasiswa harus minimal masuk 80% dari total 16 pertemuan. Yang keenam, ada update informasi perkuliahan. Secara rutin, mahasiswa mengakses e-learning Unsrat dan media yang telah disepakati bersama untuk mendapatkan update informasi tentang perkuliahan, tugas, kuis, pengumuman lainnya seputar perkuliahan pemrograman web. Yang ketujuh, mahasiswa akan membaca atau mencari, menonton materi pendukung lainnya atau berdiskusi pada forum untuk topik yang ada. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, tugas dan kuis 20%, proyek UTS 30%, proyek UAS 40%.
Sistem penilaian sesuai dengan Peraturan Rektor Unsrat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Samratulangi, terdapat nilai evaluasi yang lebih besar sama dengan 80 mendapatkan nilai A, 76 sampai 79,99 mendapatkan nilai B+, 70 sampai 75,99 mendapatkan nilai B, 65 sampai 69,99 mendapatkan nilai C+, 60 sampai 64,99 mendapatkan nilai C, 50 sampai 50,99 mendapatkan nilai D, dan di bawah 50 mendapatkan nilai E. Berikut adalah video pengajaran saya yang dilaksanakan secara daring. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya dengan materi CSS. Kalau di materi sebelumnya sudah belajar tentang HTML, bagaimana HTML itu sendiri, dari tag pada HTML, terus pengelompokan dengan div dan span, ada juga menggunakan hyperlink, terus membuat header, nah itu pada HTML. Nah, sekarang kita belajar tentang look and feel CSS. Bagaimana kita akan melihat sebuah website tanpa CSS dan dengan CSS. Nah, konsep dasar CSS. Nah, sebelum konsep dasar CSS, mungkin Ner akan memperlihatkan dengan referensi dari W3 School ya. Kita lihat di sini ada welcome to homepage. Nah, di sini akan diperlihatkan bagaimana sebuah halaman web dengan CSS dengan beberapa style yang berbeda. Nah, ini dilihat ada style sheet 1. Nah, ini style sheet 1. Coba kita lihat style sheet 2. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Warna yang berubah, font yang berubah, ya. Kita bisa lihat di sini untuk style sheet 2 berbeda dengan style sheet 1. Nah, ini bisa dibuat dengan menggunakan CSS. Coba kita lihat lagi di style sheet 3. Nah, bisa jadi seperti ini. Untuk link-linknya dirubah jadi seperti ini. Warnanya juga sudah berubah ya. Dari tadi warna merah, ini sudah berubah warna. Terus di style sheet 3. Kalau style sheet 4, gimana? Nah, di seperti ini. Background-nya sudah berubah. Tadi yang background-nya terang, sekarang sudah berubah menjadi background yang gelap. Ya, kalau kita lihat. Nah, bagaimana suatu website itu kalau tanpa CSS? Coba kita bisa lihat. Nah, dia akan jadi seperti ini. Sebuah website yang tanpa CSS. Berbeda dengan ketika kita menggunakan CSS di dalam website. Entah dari style sheet 1 dengan tampilan yang berbeda, style sheet 2, style sheet 3, dan style sheet 4. Mungkin ini semua dari semua programmer yang membangun sebuah website akan mempunyai style yang masing-masing. Mungkin dari mahasiswa yang ada di sini menyukai dengan style sheet 1. Mungkin juga ada yang menyukai dengan style sheet 2. Mungkin ada yang suka dengan warna gelap, menyukai style sheet 4. Nah, semua berbeda-beda, tergantung dari stylenya kita masing-masing. Atau tergantung dari permintaan yang mau membuat website. Ya, coba kita lihat dengan website yang ada. Website yang ada, contohnya kita buka di sini ada detik.com. Nah, bagaimana kalau kita mematikan? Ini kan sudah ada website dari detik.com. Nah, coba kita lihat bagaimana kalau website detik.com ini tanpa CSS. Ini bisa kita lihat. Ini Mer akan matikan untuk CSS-nya. Nah, dia akan jadi seperti ini. Tidak beraturan dan tidak ada warna, tidak menarik lah sama sekali. Dia akan jadi seperti ini. Ini kalau suatu website tidak menggunakan CSS. Ya.
jadi bisa terlihat dengan jelas. Nah, konsep dasar dari CSS itu sendiri. Konsep dasarnya yaitu CSS itu adalah Cascading Style Sheet atau suatu teknologi yang digunakan untuk memperindah halaman website atau situs. Dengan CSS kita dapat dengan mudah mengubah keseluruhan warna dan tampilan yang ada di situs kita, sekaligus memformat ulang situs kita. Nah, CSS ini telah distandarkan oleh World Wide Web Consortium W3C untuk digunakan di web browser ya. Jadi dari sini konsep dasarnya kita bisa lihat. Kita dapat mengubah keseluruhan warna dan tampilan. Dari style dari font, kita bisa mengganti fontnya sesuai dengan selera kita, mengganti backgroundnya. Nah, ini yang ada di CSS. Nah, keuntungan dengan CSS. Apa sih keuntungan dari CSS? Nah, bisa kita lihat. Dapat diupdate dengan cepat dan mudah. Karena kita cukup mendefinisikan sebuah style sheet global yang berisi aturan CSS tersebut untuk diterapkan pada seluruh dokumen-dokumen HTML pada halaman situs kita. User yang berbeda dapat mempunyai style sheet yang berbeda pula. Nah, ini yang sudah disampaikan tadi. Setiap user mungkin akan mempunyai style yang berbeda. Tidak mungkin setiap pengembang web mempunyai style yang sama. Pasti ketika dapat project pun kita mempunyai style yang berbeda dari pemilihan font. Nah, itu mungkin bisa sama ketika mempunyai proses atau ketentuan dari si perminta. Dari perusahaan yang akan meminta kita membuat website, mungkin saya harus menggunakan font dengan font yang ini, dengan warna yang ini, dengan ukuran seperti ini. Nah, itu mungkin akan sama. Nah, terus ukuran dan kompleksitas dokumen code dapat diperkecil. Ini keuntungan CSS. Nah, di sini ada fungsi HTML dan CSS pada halaman web. Apa perbedaan HTML dan CSS? Ada yang bisa menjawab? Dari saya, Ya, silakan. kalau untuk HTML itu kan DP coding sendiri, kayak yang Tong lihat tadi, benar bilang DP tampilan kurang menarik. Jadi untuk teks dan semacamnya yang muncul itu di coding menggunakan HTML. Nah, namun untuk warna dan sebagainya dan dekorasi dari tampilan untuk HTML tersebut, nah kita menggunakan CSS. Jadi perbedaan dari dua hal tersebut, HTML itu hanya untuk rangkanya dan CSS-nya itu untuk membantu hiasannya, untuk memberikan warna dan sebagainya. Ya, terima kasih. Mungkin tepat sekali ya. Atau akan memperumpamakan seperti badan dan baju. Badan yaitu HTML-nya dan CSS-nya tampilannya. Kita mempunyai suatu badan, tapi akan memperindah badan kita dengan menggunakan baju mungkin dengan warna yang menarik, warna biru, warna merah, warna yang menarik, dengan celana yang panjang, celana jeans, ya itu untuk menarik, membuat sebuah tampilan menjadi menarik, menggunakan kacamata, menghias rambut, nah itu akan membuat si badannya itu menjadi menarik. Nah itu bisa kita perumpamakan seperti itu. Nah di sini kita lihat fungsi HTML dan CSS pada halaman web. Menurut rekomendasi dari W3C, untuk pembuatan suatu website, menjadi kerangka dari web tersebut, Anda perlu menggunakan HTML untuk desain dari website. Nah, Anda dituntut untuk menggunakan CSS. Sebagai contoh ya, ini dari rekomendasi dari W3C. Jika Anda membuat suatu artikel web dengan line center, maka pada penulisan HTML tidak dianjurkan dengan membuat tagline, tetapi cukup hanya menulis artikelnya saja. Jadi di HTML itu kita cukup menulis artikelnya saja. Nanti si CSS ini yang akan merubah. Nah, di sini untuk membuat supaya artikel tersebut sesuai dengan desain, kita menggunakan CSS. Jadi kita hanya tidak perlu membuat tagline pada HTML. Nanti kita gunakan di CSS. Nah, kesimpulannya,
HTML untuk membangun dasar kerangka dan penulisan artikel saja. Sedangkan CSS berfungsi untuk mendesain halaman website. Nah, itu kesimpulannya. Nah, sintaks CSS. Sebuah style sheet terdiri dari beberapa aturan. Masing-masing aturan terdiri dari satu atau lebih selektor dan sebuah blok deklarasi atau declaration block. Sebuah blok deklarasi terdiri dari beberapa deklarasi yang dipisahkan oleh titik koma. Masing-masing deklarasi terdiri dari properti, titik dua, dan nilai atau value-nya. Nanti akan kita lihat dari penulisan sintaks CSS. Terus ada aturannya juga. Dalam penulisan CSS ada aturan yang digunakan. Komponen utama dalam penulisannya yaitu selektor dan deklarator. Nah, bisa kita lihat di sini. Selektor yang H1 atau P tadi, ada deklarator. Di sini ada propertinya itu color, warna. Warnanya kita bisa menentukan, mungkin menggunakan blue, red. Nah, ini value-nya. Font size juga ini mempunyai, dia adalah properti dan mempunyai value-nya 12 pixel. Seperti itu. Nah, terus cara menggabungkan HTML dengan CSS. Ada inline style, ada embed style, dan ada link style. Mungkin coba kita bisa langsung praktik, bisa diikuti juga, ya, menggunakan code editor Visual Studio Code. Kita mulai dengan inline dulu, ya. Nah, inline, ini ada tampilan inline yang sudah dibuat, ya, yang di dalamnya ada H1 di code HTML ini, ada H1 dan ada paragraf. Di sini sudah dibuat pemrograman web. Nah, coba kita lihat hasilnya akan seperti apa. Hasilnya akan seperti ini. Pemrograman web dan ada paragraf di dalamnya. Coba kita ganti dengan inline. Nah, penulisan inline sendiri, seperti pada slide perkuliahan kita bisa menambahkan style, ya, di dalam body. Kita akan menambahkan di tag H1. Di tag H1 bisa menambahkan style, tinggal kita coba merubah warnanya. Color dengan warna, kita coba dengan warna biru. Dengan warna biru. Terus kita tambah lagi font family dengan Verdana. Nah, oke. Kita lihat di tampilan website akan berubah seperti apa. Ini yang tampilan tadi akan jadi seperti ini. Warnanya diganti jadi warna biru dan fontnya diganti menjadi Verdana. Nah, itu penulisan dari inline. Nah, bagaimana dengan embed? Bagaimana penulisannya? Embed style. Nah, bisa kita sehabis dari dalam head ini, kita bisa menambahkan style di sini. Ini embed. Jadi kita akan mengganti H1. H1 dengan warna brown, terus font family kita mengganti dengan Arial, kita tambahkan lagi mungkin font size dengan 100 pixel, ya. Kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Ini hasilnya. Dengan tulisan sudah diganti menjadi Arial dengan ukuran 100 pixel dan warna brown, ya. Bisa lihat perbedaannya. Nah, untuk penulisan dari M sendiri bisa dilihat perbedaan dengan inline. Kalau di inline kita langsung di tag, ya. Dan ini embed ada di sini.
Di bawah titel dalam head ini kita menambahkan titel sini. Jadi bisa satu, bisa kita tambahkan juga untuk tag dari paragraf. Kita mungkin mengganti warna. Warna yellow. Kita lihat hasilnya akan seperti apa untuk paragraf. Akan berubah menjadi warna yellow. Seperti itu. Jadi bisa lihat penulisan dari embed style dan inline style. Nah, bagaimana dengan penulisan yang link style? Link style, sebelum link style, kita masuk di sini. Tadi ada tag H1 dan P. H1. Kita bisa mengganti color dengan warna coklat dengan font family fantasi. Terus menambahkan juga font size 75 pixel. Terus ada lagi yang paragraf dengan color biru, ya. Kita bisa menambahkan dengan bisa jadi HTML dengan link dengan Visual Studio Code akan keluar. Dan untuk penamaan harus sesuai link.css. Terus kita simpan. Kita balik ke browser dan refresh. Nah, sudah berubah untuk warna, untuk fontnya dari si head itu sendiri satu sudah menjadi warna coklat dengan font fantasi, dan di paragraf sudah berubah menjadi font Verdana dan warna biru. Ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, permisi benar, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Pertanyaan saya, kalau cara yang paling mudah atau yang biasa sering digunakan itu untuk menggabungkan HTML dan CSS itu apa yang benar? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari dia mempertanyakan cara yang paling mudah ya, atau yang paling sering digunakan. Ya, kalau kita balik ke dalam Visual Studio Code dan melihat bedanya, ini ada inline dan ada embed dan ada yang menggunakan link. Mungkin yang paling akan sering digunakan ya, kalau kalian bisa melihat tampilan-tampilan website, paling sering digunakan yaitu link. Ini mungkin dalam perkuliahan kita juga akan paling sering kita digunakan link. Kenapa link? Karena ketika kita melakukan link dengan dua file yang berbeda, kita bisa gampang untuk menentukan dan merubah kapanpun. Kalau kita menggunakan inline, kita harus satu-satu. Contohnya seperti ini tadi, di H1 kita harus style, untuk warnanya kita ganti, font family. Tapi kalau di dalam paragraf juga kita harus mengganti satu-satu. Nah, embed juga ya, jadi yang paling sering digunakan nantinya akan link dan embed. Tapi mungkin akan lebih mengarah ke link. Karena kalau embed, mungkin nanti penulisannya akan jadi lebih panjang untuk penulisan code-nya. Tapi kalau dalam link, kita hanya seperti pada penjelasan di awal tadi, HTML itu dia menuliskan artikelnya saja. Nanti tugasnya CSS ini yang akan memperindah.